Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat kesehatan kepada kita semua. Salawat berangkaikan salam, tak lupa dan tak bosannya kita hadiahkan buat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu Endang Wahyuningsi dan para hadirin sekalian. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Kekuatan Iman dalam Menghadapi Berbagai Macam Tantangan Kehidupan. Hadirin yang berbahagia, marilah kita pahami tentang betapa pentingnya iman dalam perjalanan kehidupan kita. Apakah teman-teman tahu apa itu iman? Ya, iman adalah keyakinan yang teguh di dalam hati dan segala ajarannya tanpa keraguan sedikit pun. Hadirin yang berbahagia, kehidupan ini bagaikan lautan yang luas yang penuh dengan pasang surut. Terkadang kita dihadapkan pada ombak yang tenang dan menenteramkan. Namun, tak jarang pula kita dihantam badai yang dahsyat dan mengguncang jiwa. Semasa hidup manusia tidak akan lepas dari yang namanya tantangan kehidupan. Tidak akan ada hidup manusia yang selalu mulus. Pasti semua akan mendapatkan berbagai tantangan kehidupan. Tantangan yang kita alami bisa berupa kehilangan orang yang sangat berharga di kehidupan kita, kesulitan ekonomi, atau bahkan kegagalan yang kita dapatkan. Namun, yang perlu kita ingat adalah seberapa besar pun tantangan yang kita rasakan, akan selalu ada kekuatan di dalamnya, yaitu iman. Iman merupakan fondasi bagi seorang mukmin. Dalam menghadapi tantangan kehidupan, iman menjadi sumber kekuatan yang tak ternilai. Ketika ditimpa musibah, iman membantu kita untuk bersabar dan ikhlas menerima takdir. Ketika dihadapkan pada kesulitan, iman mendorong kita untuk terus berusaha dan berikhtiar dengan penuh keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu menyertai dan menolong kita. Sebagai contoh kekuatan iman yang dapat kita lihat dari kisah Nabi Ayub alaihissalam, beliau diuji dengan kehilangan harta, kesehatan, dan keluarga, tetapi tetap bersabar dan beriman kepada Allah. Hingga akhirnya Allah mengganti semua yang hilang dengan berlipat ganda, karena kesabaran dan keimanannya. Yang kedua, kisah Nabi Musa alaihissalam, yang dengan kekuatan iman berhasil memimpin kaumnya keluar dari perbudakan. Dari kisah tersebut mengajarkan kepada kita bahwa iman merupakan sumber kekuatan yang tidak akan pernah habis. Hadirin yang berbahagia, iman bukan hanya sekedar keyakinan, tetapi juga harus diwujudkan dalam bentuk amal perbuatan. Iman tanpa amal ibarat pohon tanpa buah, tidak akan bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Amal perbuatan yang dilandasi iman akan melahirkan kebaikan dan manfaat bagi lingkungan sekitar. Hadirin yang berbahagia, semua cobaan itu bukanlah sebuah hukuman. Akan tetapi, itu merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada kita, agar kita semakin ingat kepada Allah. Allah tahu kita mampu untuk melewati cobaan yang kita dapat. Allah tidak akan pernah menguji seseorang selain di luar batas kemampuannya. Sebagaimana terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 286, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang artinya, Allah tidak akan membebani seseorang kecuali menurut kesanggupannya. Maka dari itu, untuk menghadapi tantangan kehidupan, kita memerlukan iman yang kuat. Kita harus tetap menjaga kekuatan iman kita. Hadirin yang berbahagia, apakah kalian tahu mengapa iman begitu penting dalam menghadapi tantangan kehidupan? Poin yang pertama yaitu karena iman memberikan kekuatan. Ketika kita menghadapi masalah yang begitu berat, iman memberikan kita kekuatan untuk tetap tegar dan tidak menyerah. Dengan keimanan, kita akan merasakan bahwa kita tidak sendirian, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu ada bersama kita. Yang kedua, iman memberikan kita ketenangan di hati. Di saat kita merasakan goncangan hidup, iman akan memberikan ketenangan di hati kita. Kita akan merasakan bahwa segala sesuatu yang terjadi merupakan atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan ada hikmah di balik setiap kejadian itu. Poin yang ketiga, karena iman memberikan harapan. Iman akan menumbuhkan harapan di hati kita. Kita akan selalu optimis bahwa setelah kesulitan akan ada kemudahan. Sebagaimana terdapat dalam surah Al-Insyirah ayat 5, yang mana bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra. Yang artinya, maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Melalui surat Al-Insyirah ayat 5 menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selain memberikan kelapangan dada kepada Nabi Muhammad SAW, juga memberikan sifat kenabian dan keutamaan dalam menjaga kesucian. Melalui surat Al-Insyirah, umat Islam juga akan merasa lebih lapang dalam menjalani kesulitan hidup. Hadirin yang berbahagia, sekarang mari kita renungkan sejenak. Apa saja tantangan hidup yang kita alami saat ini? Mungkin ada di antara kita semua yang sedang menghadapi kesulitan. Karena kesulitan ekonomi, masalah keluarga, atau bahkan penyakit yang menggerogoti tubuh kita. Namun, ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan cobaan melebihi batas kemampuan hambanya. Di saat-saat sulit, ingatlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami akan kembali. Maka mereka itulah yang mendapat keberkatan dari Rabb mereka dan rahmat. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Marilah kita jadikan ayat ini sebagai pedoman dalam hidup kita. Hadirin yang berbahagia, ada beberapa cara untuk menjaga keimanan kita, yaitu yang pertama, memperbanyak ibadah dan berdoa. Ketika kita merasa hidup kita banyak masalah yang datang silih berganti, perbanyaklah melakukan ibadah dan berdoa. Karena dengan itu akan membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merasakan sedikit ketenangan di hati kita. Poin yang kedua yaitu berserah diri kepada Allah ketika mendapat cobaan. Yang perlu kita ingat adalah jangan pernah ada kata menyerah di diri kita. Serahkanlah segala urusan kita kepada Allah, karena Allah lah yang Maha Penolong.
Dengan ini, kita akan merasakan ketenangan. Yang ketiga, ambil hikmah dari setiap masalah. Setiap masalah akan selalu ada hikmah di baliknya. Maka dari itu, ambillah hikmah dari setiap masalah itu. Dengan masalah itu, kita akan menjadi lebih sabar, lebih dekat kepada Allah, dan lebih menghargai nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Yang keempat, bergaul dengan orang-orang yang soleh. Lingkungan yang baik akan berpengaruh kepada kehidupan kita. Karena bergaul dengan orang-orang yang soleh akan menginspirasi kita untuk selalu memperbaiki diri kita. Yang kelima, bersyukur atas nikmat Allah. Marilah kita bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Karena dengan bersyukur, hati kita akan menjadi lapang, lalu merasa cukup. Hadirin yang berbahagia, marilah kita jadikan iman sebagai cahaya yang dapat membimbing kita dalam menjalani kehidupan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin, karena segala urusannya adalah kebaikan baginya. Jika ia mendapat kesenangan, ia bersyukur dan itu baik baginya. Jika ia ditimpa kesulitan, ia bersabar dan itu baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Akhir kata, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi kita semua dan memberikan kekuatan iman yang teguh dalam menghadapi segala tantangan kehidupan. Yakinlah bahwa dengan kekuatan iman, tidak ada masalah yang terlalu besar untuk kita atasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga pidato ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.